ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan hatinya terus melaksanakan amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Oleh karenanya, tetapi kita dapatkan di sebagian kita justru ketika dia telah melaksanakan amal soleh, dia justru malah menyudahi dan memutuskan amal soleh tersebut. Yang dimana kita tidak mengetahui bahwasannya apakah amal soleh yang telah dia kerjakan, apakah dia yakin amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman, banyak sekali para salaf mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia mengerjakan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dan perhatikanlah bagaimana para nabi, para salihin, orang-orang terdahulu, mereka sangat perhatian terhadap amal mereka agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, tatkala mereka berdua membangun Ka'bah, yang dimana ini adalah perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah abadikan di dalam firman-Nya. Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendirikan bangunannya bersama Nabi Ismail alaihi salam, yang dimana setiap meletakkan batu, setiap meletakkan pondasi-pondasinya di dalam bangunan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail mengatakan di dalam doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Dan itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Innaka antas sami'ul alim, yang dimana ya Allah sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Maka ikhwatal iman, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh para ulama pada tatkala itu umurnya sekitar 100 tahun, sementara Nabi Ismail yaitu masih muda, dan mereka bekerja dengan kerja yang sangat besar,
yaitu membangun Ka'bah, yang dimana setiap seseorang salat beribadah itu pahalanya akan diangkut oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai ikhwatal iman, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa di akhir ketika dia setelah mengerjakan amal soleh tersebut. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Maka ada seorang sahabat di mana ketika dia membaca ayat tersebut, dia itu selalu menangis. Disebutkan oleh para salaf, seorang sahabat yang bernama Wahib ibn al-Wirid, semoga Allah merahmatinya, annaha hina yaqra'u hadhihi kana yabki. Bahwasannya Wahib ibn al-Wirid, dia ketika setiap membaca ayat ini dia menangis. Kenapa menangis? Yaqul, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, tarfa'u qawaidu baitur rahman, yang dimana engkau adalah kekasih Allah dan engkau mendirikan bangunan Ka'bah, yaitu bangunan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, bi amrin minar rahman, yang dimana perintah tersebut padahal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa anta musyfiqun an la yataqabbala minhu, sementara engkau di akhir itu sangat khawatir terhadap amalan engkau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka jauh sekali dari sikap ujub, yaitu bangga atas amalan mereka, yang dimana malah sebagian kita justru mereka, saya sudah melaksanakan amal sunnah ini, nanti akan menutupi amal sunnah yang lainnya. Maka bagaimana jika seandainya amal dia dibandingkan dengan amalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga ikhwatal iman, lihatlah Imra'atul Imran, yaitu istrinya Imran. Ketika dia mengandung Maryam, dia berkata di dalam firman-Nya, "Idz qalat imra'atu Imran", tatkala istri Imran itu berkata, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Wahai Tuhanku, sungguh aku bernadar kepada Engkau ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di dalam kandunganku, muharraran, jika seandainya lahir aku akan jadikan anak ini sebagai khidmah kepada Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, kemudian ditutup di akhirnya, ya Allah terimalah amalanku. Ya Allah terimalah amalanku. Innaka antas samiul alim, sungguh Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Maka ikhwatal iman, sungguh jauh daripada kita yang dimana mereka orang-orang yang sangat luar biasa, sangat berdoa agar mereka meminta amal mereka itu diterima, sementara kita semuanya berharap sudah yakin benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, lihatlah di antara juga Nabi, di antara doa-doa Nabi SAW yang Rasulullah SAW itu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi taqabbal taubati waghzil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati. Ya Allah, yang dimana Nabi Muhammad SAW sering mengadahkan tangannya kemudian berkata, ya Allah terimalah taubatku, waghzil haubati, dan hilangkanlah kesedihanku, wa ajib da'wati, dan terimalah dakwahku, wa thabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Maka bagaimana jika seandainya seseorang memperhatikan dirinya dengan Rasulullah SAW, sungguhlah amatlah jauh. Coba perhatikanlah diri kita, apakah kita sudah yakin terhadap amal-amal kita, atau justru sebaliknya, selama ini amal yang telah kita lakukan justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga ikhwatal iman, perhatikanlah para salaf terdahulu yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Mu'alla ibn al-Fadl, di mana Al-Mu'alla ibn al-Fadl mengatakan kanu yad'una Allah taala 6 ashhurin an yuballighuhum Ramadan, yang dimana dahulu para sahabat, para salaf terdahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum, dan ketika dia mendapati bulan Ramadan dan Ramadan telah berlalu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka di bulan Ramadan. Begitu juga ikhwatal iman, maka jika seandainya kita memperhatikan diri kita, sangatlah miris bahwasannya ketika kita telah beramal soleh yang sedikit ini, kita sudah yakin bahwasannya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya diterimanya amal seseorang adalah perkara yang gaib, yang tidak mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan hal ini, bisa jadi di antara mereka pasti akan sombong dan ujub terhadap amalnya. Dan mungkin yang lebih parahnya lagi adalah mereka tidak akan mau beramal soleh lagi, karena dia telah yakin bahwasannya amalnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman, di antara sifat para salihin, orang soleh terdahulu, mereka sangat berharap agar amal soleh mereka itu diterima, dan mereka takut terhadap amal soleh mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sifat-sifat orang-orang salihin, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang terdahulu mereka melakukan kebaikan, wa qulubuhum wajilatun, sementara hati-hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbihim raji'un, yang dimana mereka takut akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, dan merekalah semua orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka sungguh memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut. Ikhwatal iman, ketika ayat ini diturunkan, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrukun?" Ya Rasulullah, apakah ayat ini itu ditunjukkan yang dimana mereka itu dahulu meminum minuman khamr dan juga mencuri? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qala la ya ibnata Siddiq." Tidak, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun, akan tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, dan mereka orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum, di mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amal soleh mereka. Begitu juga ikhwatal iman, juga perkataan Fadalah ibni Ubaid, dia mengatakan bahwasannya, "La'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbalani mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Seorang salaf terdahulu disebutkan bahwasanya Fadalah ibni Ubaid mengatakan, kalaulah seandainya aku mengetahui benar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima satu aja atau sekecil amalanku seperti khardal, biji kecil sawi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya, sungguh aku cintai dari dunia dan isinya. Karena apa? Karena beliau mengatakan li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasannya yang diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, lihatlah ketika Utsman bin Maz'un, siapakah dia Utsman bin Maz'un? Utsman bin Maz'un adalah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi, dan dialah orang yang sahabat yang semangat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal soleh, dan dia orang yang pertama kali mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Ketika dia bertanya, disebutkan bahwasannya Utsman bin Maz'un telah meninggal, dan meninggal di rumah istrinya, yaitu Ummul Ala. Ketika itu Ummul Ala radhiyallahu anha mengatakan tentang kematiannya Utsman bin Maz'un, seraya mengatakan di hadapan para sahabat pada saat itu, rahmatallahu alaika ya Aba Sa'id, engkau telah dirahmati wahai Aba Sa'id, yaitu maksudnya Utsman bin Maz'un. Fa syahadati alaika laqad akramallah, aku bersaksi bahwasan engkau itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, wa ma yudrika annallaha akramahu,
tahu dari mana engkau bahwasannya Utsman bin Maz'un ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah mengulangi 2 kali perkataan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Benar bahwasanya dia telah datang al-yaqin, yaitu kematian. Wallahi inni la arju lahul khair. Aku hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Utsman bin Maz'un ini mendapatkan kebaikan. Wallahi ma adri wa ma ana yaf'alu bi. Demi Allah aku bersumpah bahwasannya aku saja tidak mengetahui terhadap diriku bagaimana dia. Qalat fa wallahi. Kemudian setelah itu Ummul Ala mengatakan, demi Allah la uzakki ahadan ba'dahu abada. Aku tidak mau mensucikan atau memuji seseorang melebihi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, lihatlah bagaimana para salaf. Mereka berhati-hati, mereka tidak pede, tidak sombong, tidak ujub dengan amal yang mereka telah lakukan. Dan ikhwatal iman, tahukah kita tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di mana Umar bin Khattab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan sebagai mati yang syahid, dan dimatikannya mati syahidnya di kota Madinah, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kematian tersebut itu datang kepada Umar bin Khattab, yang di mana Umar bin Khattab itu ditusuk oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Yahudi, dengan 3 tikaman. Ketika menjelang meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang semua para sahabat kepadanya. Seraya mereka mengatakan bahwasannya engkau adalah orang yang adil ya Umar. Engkau adalah orang yang sangat luar biasa. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan ketika menjelang wafatnya, "Law atharat baghlatun fil Iraq, la sa'alani Allahu la khiftu an yas'alani lima lam tuslihu laha at-tariq." Tidak, kalaulah seandainya ada seekor baghlah, yaitu hewan yang kawin silang antara unta dengan kuda, yaitu baghlah, dia tergelincir di daerah Irak, aku sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aku belum membenarkan jalan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, lawuditu an akhruja minad dini kifafan la li wala alayya. Sungguh aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku dimatikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu impas. Aku ketika pemerintahan tidak diberi pahala, tidak diberi dosa, impas. Subhanallah. Itu adalah Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita? Yang dimana ada seseorang mengaku-ngaku nanti saya akan ajak engkau ke surga dengan tangannya, atau mengatakan golongan tersebut saya akan masukkan engkau ke dalam surga ketika engkau masuk ke golongan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seseorang itu bermuhasabah. Perhatikanlah diri dia. Apakah dia yakin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru Allah Subhanahu wa taala menolak semua amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimissalah.